Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan menerangkan praktikum tentang BBL. BBL itu apa sih? BBL itu pengukuran besaran listrik. Nah, jadi tujuan pada praktikum kali ini kita akan bagaimana sih cara mengukur tegangan, arus atau hambatan menggunakan alat ukur multimeter. Selain itu, bagaimana juga kita bisa mengukur atau kita bisa meningkatkan batas ukur ampere meter dan voltmeternya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan alat-alatnya. Pertama, di sini ada catu daya. Terus di sini ada jumper. Selanjutnya di sini ada hambatan. Hambatan ini 220 ohm dan 47.000 ohm. Selanjutnya di sini ada isi soket. Jadi soket yang berbentuk isi. Nah, di sini ada yang di kanan dan ada yang di kiri saya. Coba tebak apa? Ya, betul. Yang di kanan ini basic meter atau bisa disebut dengan ampere meter. Dan di kiri saya ini ada si multimeter. Nah, selanjutnya yang paling penting, di sini ada R-shunt dan ada R multiplier. R-shunt ini digunakan untuk meningkatkan batas ukur ampere meter, sedangkan R multiplier ini digunakan untuk meningkatkan batas ukur tegangan atau voltnya. Nah, kita akan melakukan 3 percobaan. Oke, pada percobaan pertama kita akan mengukur hambatan dalam yang ada di ampere meter. Caranya dari catu daya kita hubungkan ke isi soket. Terus kita menggunakan hambatan yang 47 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita jumperkan dari isi soket yang bermuatan positif pada ampere meter yang berkutub positif. Selanjutnya dari yang negatif masuk ke catu daya. Nah, di sini kan udah dapat arus yang berjalan di ampere meter. Selanjutnya kita menghubungkan si multimeter. Kan kita mau mengukur hambatan dalam, yaitu R. Kita sudah dapat ampere meter. Berarti pada multimeter kita hubungkan dia ke volt. Kita cari tegangannya. Nah, cara baca ini bisa dijelasin oleh anaknya. Terus pada kutub positif hubungkan ke kutub positifnya. Ingat ya, kalau ada tulisan kom di sini berarti dia kutub negatif. Oke, kita sudah dapat arus yang berjalan pada di basic meter. Udah dapat tegangan yang ada di voltmeter, sehingga kita bisa mengukur hambatan dalam yang ada di ampere meter. Selanjutnya kita praktikum yang kedua. Praktikum kedua ini kita akan menghitung R-shunt. Jadi kita akan menggunakan 2 R-shunt. Yang pertama range-nya antara 0 sampai 50 mikroampere. 0 sampai 50 miliampere, yang kedua 0 sampai 100 miliampere. Jadi cara kerjanya begini. Kenapa sih kita menggunakan R-shunt? Karena R-shunt ini akan dipasang paralel dengan si ampere meter ini. Kita pasang paralel. Kan ini titik A, B, C, D. Kalau kita hubungkan ke kayak gini, kita sudah melakukan paralel. Oke, di sini hambatannya kita paralelkan. Otomatis I-nya juga terbagi, arusnya juga terbagi, sehingga dapat meningkatkan batas ukur pada ampere meter ini. Selanjutnya, kutub positif di sini kita hubungkan ke isi soket. Selanjutnya kita menggunakan tegangan yang 220 ohm. Oke, setelah itu pada habis dari hambatan kita masukkan ke multimeternya. Pada multimeter kita hubungkan I basic atau ampere meter. Ampere meter ini yang sudah diparalelkan dengan R-shunt. Oke. Selanjutnya, nah seperti ini. Di sini kalian sudah dapat I basic meter atau I ampere meter yang sudah kalian hitung. Selanjutnya pada multimeter juga kalian pindah ke arah arus, sehingga kalian dapat arus multimeter dan arus yang ada di ampere meter.
Oke, sekarang percobaan terakhir. Percobaan terakhir sini kita akan mengukur RC multiplier ini. Nah, caranya gimana sih? Nah, kan R multiplier ini digunakan untuk meningkatkan batas ukur pada basic meter ini. Meningkatkan batas ukur apa? Meningkatkan batas ukur tegangannya. Nah, jadi caranya kan kita melakukan 2 kali percobaan, 0 sampai 10 volt dan 0 sampai 50 volt. Nah, sekarang yang 0 sampai 10 volt dulu. Nah, kan hambatannya dipasang di satu kaki. Jika kita melakukan seperti ini, maka dia secara otomatis terseri dengan volt basic meter yang ada di sini. Jadi tegangan di sini ntar bakal bertambah range-nya. Selanjutnya dari catu daya kutub positif kita hubungkan pada hambatan atau RBM-nya, RBX-nya, RB-nya, maaf, RB-nya. Terus pada hambatan atau RB ini kita hubungkan pada basic meter yang udah diseri dengan R multiplier-nya, sehingga batas ukur pada basic meter ini, batas ukur tegangannya bisa bertambah. Selanjutnya kita hubungkan kutub negatif ke kutub negatifnya. Nah, rangkaiannya sudah selesai, jadi kita bisa mengukur tegangan yang ada di basic meternya. Selanjutnya kita perlu mengukur tegangan juga pada multimeternya. Kita hubungkan kutub negatif di sini di basic meter dengan kutub negatif, kutub positifnya dengan kutub positif, kutub negatifnya dengan kutub negatif. Nah, sehingga kita dapat mengukur tegangan yang ada pada voltmeter atau multimeter dan tegangan yang ada di basic meter, sehingga kita bisa mengukur hambatan yang ada di multiplier ini atau R multipliernya. Selesai sudah praktikum pada kesempatan kali ini, praktikum PBL ini. Tentunya banyak kekurangan, untuk itu kami mohon maaf. Selamat menempuh praktikum dan semoga sukses. Semangat!